Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita akan menceritakan tentang mengenal 20 iblis yang kejam dan menyeramkan, dan pastinya tidak akan pernah kalian ketahui. Alam semesta ini memiliki banyak rahasia, berawal dari asal penciptaannya hingga makhluk-makhluk yang tinggal selain manusia sendiri. Terlebih lagi, sepertinya hantu dan makhluk menyeramkan lainnya yang berada di dekat manusia sendiri. Terlebih lagi jika berbicara tentang Lucifer atau iblis. Seiring berjalan zaman, manusia semakin memahami siapa itu iblis dan bagaimana wujud mereka. Ada sebagian orang yang mengetahui kisah mereka seperti mitologi yang ditinggalkan dari masa lalu. Tapi sebagiannya lagi banyak orang yang tidak tahu bagaimana wujud dan kekuatan mereka. Baiklah sahabat, kami akan membahas setidaknya 20 iblis paling terkejam dan menyeramkan yang tidak akan pernah kalian ketahui sebelumnya. 1. Lucifer atau raja dari semua raja iblis. Dalam literatur agama Samawi, Lucifer atau Azazil dikatakan iblis terkuat di dunia ini, memiliki pangkat paling tinggi sebagai setan rajanya Raja Iblis. Julukannya terkenal sebagai bapak segala pendusta, bintang timur, pembawa cahaya, putra fajar yang terjatuh ke bumi, yang diusir dari surga karena telah menentang Tuhan dan menjadi malaikat yang jatuh. Ia merupakan perwakilan dari kebanggaan dari 7 dosa mematikan, dosa pokok atau Seven Deadly Sins. Uniknya, jika Anda menonton film Konstantin, Lucifer membunuh Mammon karena ia terlalu bangga akan dirinya dan tidak memperbolehkan anaknya sendiri untuk melebihi kepopuleran dirinya. Pada awalnya dikatakan Lucifer merupakan malaikat dengan peringkat tertinggi yang selalu dekat dengan Tuhan, dan oleh karena itu Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa atas bumi. Sayangnya, karena Lucifer sangat mencintai dirinya sendiri atau sombong dan ingin berkuasa atas sehingga sana alam semesta, termasuk kerajaan surga. Ketika Tuhan meninggalkan tempat duduk singgasananya, ia berani menduduki tempat duduk tersebut. Hal ini membuat para malaikat di surga murka karena dianggap tidak menghormati Tuhan. Peperangan antara malaikat di surga pun terjadi, sampai akhirnya malaikat Mikael turun tangan dan berhasil mengusir Lucifer dari surga bersama dengan malaikat lain yang mendukungnya. Namanya pun diubah menjadi Satan. 2. Balor. Balor merupakan iblis yang muncul di mitologi Celtic, bertubuh tinggi besar, bermata satu menyala. Iblis jahat ini memiliki tempat tinggal di kedalaman laut dan danau yang gelap. Balor dikatakan merupakan sosok iblis yang sangat kuat. Saking kuatnya orang yang hanya bertatapan mata dengannya bisa langsung mati. Meskipun mata Balor dapat membunuh manusia dalam sekejap, bukan berarti siapapun yang menatapnya akan langsung mati. Hal tersebut karena Balor tidak selalu membuka matanya setiap saat. Balor hanya akan membuka matanya bila jika diperlukan saja. Jadi menyeramkan ya sobat, mereka sangat sulit untuk dimengerti hingga saat ini. Bahkan banyak orang yang tak mengetahui hal ini. 3. Akamanah. Memiliki Akamana, Akoman, Dakafon, nama Manah dari iblis yang berasal dari mitologi Zoroastrian, memiliki arti terbuat dari iblis. Dalam artian yang sekarang, Akamana berarti pikiran atau niat jahat. Iblis jahat ini memiliki satu tujuan, yakni mencegah manusia untuk melakukan tugasnya sebagai manusia. Misalnya, menjadi orang tua yang baik, membantu orang yang kesulitan, atau membuat manusia menjadi malas bekerja. 4. Baal-peor. Pertama kali dipanggil dengan nama Baal-peor di Assyria bertahun-tahun yang lalu, menjadi perlambang iblis yang gemar berpesta pora dan perbuatan yang kejam. Dikatakan bahwa orang-orang Israel secara khusus menyembah iblis jahat ini. Cerita tentang Baal-peor ini berubah-ubah setiap tahun. Sempat dikatakan bahwa iblis ini penyebab ketakutan manusia akan sesamanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Baal-peor penyebab manusia menjadi serakah. Dikatakan dalam wujud Baal-peor ini memiliki wujud mengerikan. Iblis berjenggot dengan cakar dan tanduk. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Baal-peor berwujud sebagai manusia yang cantik. 5. Ifrit. Ifrit adalah nama iblis yang muncul dalam mitologi Arab dan Islam.
Menurut mitologi tersebut, iblis ini berwujud monster besar yang menakutkan. Dikatakan bahwa ifrit ini bertempat tinggal di bawah tanah. Kesukaannya adalah mencari manusia dan menakut-nakutinya. Ifrit memiliki tubuh yang sangat besar dan memiliki sayap api. Bentuk mengerikannya tersebut tidaklah menyeramkan monster-monster yang ada di televisi. Di dalam dunianya, Ifrit adalah pria biasa yang terlibat hubungan cinta dengan Ifrit perempuan dan seringkali menikahinya. Alasan mengapa nama iblis Ifrit cukuplah populer adalah karena kemunculannya di berbagai media populer, seperti contohnya di video game yang terkenal Final Fantasy. 6. Malpas. Malpas merupakan iblis menakutkan yang dapat mengungkap keinginan orang yang paling dalam. Setelah mengungkapkan keinginan hati yang terdalam, biasanya Malpas akan memanfaatkannya untuk menghancurkan manusia. Menurut cerita, Malpas adalah pemimpin iblis kedua setelah Satan. Dikatakan bahwa Malpas memiliki pasukan sebanyak 40 legions. Malpas seringkali menipu manusia dengan menggunakan sosok roh bayi. Setelah berhasil menipu manusia, Malpas akan mengkhianati manusia tersebut. 7. Behemoth. Di dalam Alkitab, Behemoth digambarkan sebagai sosok iblis besar dan kuat. Hanya Tuhan sendiri yang bisa mengalahkan makhluk mengerikan ini. Ekor dari makhluk ini dikatakan sangat besar, seukuran pohon cedar. Di tradisi orang Yahudi, Behemoth dikatakan sebagai monster bumi yang pertama kali muncul. Simbol dari kehancuran, beberapa orang menganggap Behemoth hanyalah hewan berukuran besar. Biasanya seperti kuda Nil, sama halnya seperti Ifrit, kepopuleran Behemoth muncul dalam berbagai media populer, khususnya video game. 8. Cthulhu. Iblis yang menakutkan, yang dideskripsikan memiliki tubuh yang merupakan gabungan dari gurita, naga, dan manusia. Wujudnya yang mengerikan tersebut dikatakan seperti sosok alien yang turun ke bumi. Sangatlah mengerikan, disembah sebagai dewa. Cthulhu dikatakan merupakan mimpi buruk manusia di mana ia bisa membawa kehancuran bagi bumi. Menurut berita pada tanggal 23 Maret 1925, terdapat seorang manusia yang kabarnya melakukan kontak komunikasi dengan iblis ini. Laporan ini dilaporkan oleh seorang pria bernama Gustav Johansen. Namun sayangnya, info lebih lanjut tidak bisa diberikan oleh Johansen karena dirinya meninggal dunia terlebih dahulu. Kematian Johansen pun masih merupakan misteri yang belum terpecahkan. 9. Astaroth. Astaroth adalah bentuk pria dari iblis Astaret. Astaroth seringkali digambarkan sebagai iblis yang mengenakan mahkota, pemegang ular belacur di salah satu tangannya dan menunggangi seekor binatang bersayap naga dengan berbuntut ular. Astaroth sering dijuluki pangeran bermahkota dari neraka. Ia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Ponesina yang legendaris. Dalam versi lain, Astaroth dikatakan bangsawan tingkat 1 di neraka, atau tingkatan di neraka dapat dibagi dari tingkatan 1 sampai 3, di mana 1 adalah yang paling kuat. Di zaman modern bersamaan dengan Beelzebub, ia memiliki kemalasan dalam iblis. Penyebabnya adalah dosa mematikan. Sebagai iblis, ia akan menggoda dan menarik manusia ke siksaan tiada akhir. Tetapi di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa ialah yang memberikan manusia kekuatan sihir atau black magic untuk menguasai ular bagi yang menyembahnya. 10. Asmodeus. Asmodeus atau Asmede dalam bahasa Hebreu adalah raja para iblis yang disebutkan dalam buku Tobit. Asmodeus juga sempat disinggung di beberapa legenda Talmud, antara lain dalam kisah pembangunan kuil Salomo. Dalam ajaran Kristen, Renaissance, dia dikenal sebagai raja dari 9 neraka. Dia juga menempati posisi sebagai salah satu dari 7 pangeran neraka. Asmodeus sering digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahilus, salah satu dari ke-7 dosa mematikan. Penampakan dirinya digambarkan memiliki 3 kepala. Yang pertama adalah banteng, kedua menyerupai manusia, dan yang ketiga adalah domba jantan. Selain itu, ia memiliki ekor ular dan dari mulutnya muncul api. Dan berduduklah di atas naga neraka. Manusia yang tergoda dalam godaan Asmodeus akan dihukum selamanya dalam neraka tingkat 2. Neraka tingkat 2 adalah tingkatan bagi mereka yang terkait dengan dosa seks dan pikiran kotor.
Hukumannya adalah berada dalam badai yang luar biasa mengerikan. 11. Leviathan. Mungkin Anda sudah sering mendengar nama Leviathan, baik lewat film ataupun literatur, di mana ia sering muncul sebagai sebuah makhluk dengan mulut besar mengerikan di laut yang akan memangsa segalanya. Leviathan sendiri merupakan perwakilan iri hati, dengki atau envy dari 7 dosa mematikan. Mengapa ia sering dikaitkan dengan mulut besar mengerikan dan laut? Hal ini dikarenakan Leviathan merupakan penguasa lautan yang menyimpulkan air, bersamaan dengan Behemoth, si penguasa daratan, dan Zeus, si penguasa udara. Mulut besarnya disebabkan karena ia merupakan penjaga neraka, di mana mulutnya sering diasosiasikan dengan pintu neraka. 12. Beelzebub atau Baal atau Bael. Baal atau Bael atau dalam bahasa Arab Baal Azubab merupakan raja pertama neraka yang juga menyimbolkan kerakusan dan ketamakan, di mana ia akan mengajak manusia untuk memilih-milih makanan. Makanan-makanan yang mahal, banyak, dan secara rakus. Ia juga sering diasosiasikan dengan wujud sebagai dewa lalat, dan keberadaannya dikatakan merupakan musibah bagi manusia dan surga sendiri. Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa kisah mengatakan sebenarnya ia adalah identitas lain atau jelmaan dari setan, dan ia merupakan raja pertama dari neraka yang mengajarkan ilmu menghilang. 13. Mammon. Pernahkah sobat menonton film Konstantin? Mungkin sobat masih ingat tentang iblis Mammon sebagai anak dari Lucifer. Ya, hal ini tidak salah. Beberapa versi mengatakan bahwa Mammon adalah anak dari Satan yang merupakan salah satu dari 7 pangeran neraka dengan simbol keserakahan dan kekayaan. Mammon sering diasosiasikan dengan wujud iblis yang sangat rakus dengan uang, kaya, dan juga pelit. Ia akan menambahkan kekayaannya dengan merampas kekayaan para penyembahnya. Uniknya kata Mammon diistilahkan non-formal Jerman memiliki arti kata uang. 14. Cimeris. Cimeris atau yang memiliki nama lain Kimaris adalah iblis yang menguasai benua Afrika. Digambarkan sebagai ksatria yang menunggangi kuda hitam. Konon dia memiliki kemampuan untuk mendeteksi harta karun yang tersembunyi. Konon, dia juga mampu mempengaruhi banyak orang untuk menjadi seorang prajurit yang melayani dan mengabdikan hidup kepada dirinya. 15. Abaddon. Abaddon atau Apollyon menjadi iblis terkuat di dunia yang kedua setelah iblis Lucifer. Julukannya memiliki arti kebinasaan atau si penghancur. Ia disebut-sebut merupakan raja dari lubang tanpa dasar atau curang maut yang dibisikkan jiwa-jiwa yang tersesat, dan raja dari musibah belalang. Ia sering disetarakan dengan Asmodeus yang merupakan salah satu raja neraka, serta dikatakan bahwa ialah yang pada akhirnya akan membawa kebinasaan ke dunia. Ada kisah lain yang menceritakan bahwa Abaddon dikaitkan adalah malaikat yang bernama Muril dan diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengumpulkan tanah yang akan digunakan untuk menciptakan Adam, si manusia pertama. Sesudah tugasnya selesai, ia ditunjuk sebagai pelindung segalanya atau guardian. Semua makhluk takut akannya, termasuk malaikat, iblis, dan makhluk lainnya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah malaikat kematian. 16. Azazel. Azazel dikatakan adalah salah satu dari 4 raja neraka, selain Astaroth, Beelzebub, dan Satan. Ia sering dikaitkan dengan kegelapan dan kekeringan di padang pasir. Bahkan Azazel yang dikatakan mampu membuat kejahatan di dunia, hingga akhirnya air bah datang untuk membersihkan kejahatan tersebut. Beberapa menyebutkan bahwa Azazel merupakan malaikat yang memberikan manusia pengetahuan, padahal itu bukan tugasnya dan seharusnya hal itu tidak boleh diajarkan. Terlebih ia mengajarkan manusia untuk menanyakan mengenai hukum alam. Oleh karena itu, beberapa orang mengatakan bahwa ia merupakan ular yang menggoda Hawa untuk memakan buah pengetahuan. Hal ini membuatnya diusir dari surga dan diikat di puncak bebatuan sampai kiamat dan hari penghakiman tiba. 17. Dagon. Dagon oleh masyarakat kuno Filipina dikenal sebagai iblis membalas dendam. Eksistensi dirinya sangat terkenal oleh suku-suku kuno di seluruh dunia, antara lain oleh masyarakat Babilonia, Amorit, Akkadian, dan Filipina. Beberapa teori mengatakan bahwa Dagon adalah kraken dari mitologi Yunani.
mengingat kesamaan tugas yaitu sebagai makhluk pembalas yang akan menghancurkan segalanya. 18. Balpegor. Balpegor adalah lambang kemalasan atau Sloth dari 7 dosa yang mematikan. Memiliki wujud sebagai iblis mengerikan yang berjenggot, memiliki tanduk dan berkuku tajam. Ia akan memberikan seseorang kekayaan dengan cara apapun, biasanya melalui penemuan-penemuan yang luar biasa. Setelah orang itu kaya, maka biasanya ia akan bermalas-malasan. Hal inilah yang diincar oleh Balpegor karena ia bertugas menghasilkan kemalasan yang pada akhirnya berujung ke perpecahan sampai timbulnya peperangan hingga menyebabkan kematian massal manusia. 19. Dambala. Dambala adalah iblis ular dari ajalan Vodo. Dia diyakini sebagai dewa langit yang menciptakan kehidupan. Dia sangat dihormati oleh para dukun Vodo yang dikenal dapat menciptakan zombie. Dalam kepercayaan Katolik, beberapa sumber yang belum dapat dibuktikan kebenarannya menyebutkan bahwa dia adalah ular jelmaan dari tongkat Nabi Musa. 20. Coyote. Nah, sahabat, yang terakhir adalah Coyote. Penduduk kuno di Afrika sangat takut akan legenda Coyote ini. Iblis bertubuh manusia yang memiliki kepala seekor anjing. Mungkin ini adalah yang orang barat sebut dengan werewolf. Konon seorang yang melihat penampakan Coyote dipercaya hidupnya akan tertimpa malapetaka. Nah, itulah sobat, 20 iblis paling menakutkan dan menyeramkan. Tentu semua hal di atas diambil dari kisah mitologi pada zaman dahulu ataupun sebuah cerita rakyat yang belum tentu pasti kebenarannya. Tetapi banyak orang yang mempercayai bahwa mereka benar-benar ada di dunia. Bukanlah hal yang mustahil untuk dipercaya oleh kita semuanya. Itulah sobat, kisah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa tonton video-video yang lain hanya di channel ini. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.